tawar-menawar dulu, kecuali sudah dipatok, ya. Mayat kita sudah dipasang 2 patok atau liang lahat. Itulah kewajibannya yang tertinggi ya bagi umat Islam khususnya ya. Kewajiban yang paling utama adalah kewajiban menuntut ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Terus tuntutlah ilmu, hadis nabinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya menuntut ilmu itu sangat wajib dulu. Artinya menuntut ilmu itu sangat wajib. Gak peduli kamu mau sakit kek, mau stroke kek, gak ada dalilnya. Dalilnya tetap wajib sebelum dipatok, mayatmu dipatok dengan liang lahat atau batu nisan atau kayu nisan, baru kewajibanmu dicabut. Dan mulai dari buayan artinya ya antara bayi dan balita sampai akil balik, ya, itu baru diwajibkan sholat. Dan ketika kamu sakit, khususnya sakit parah, kamu tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat yang seperti biasanya dikerjakan oleh orang sehat. Tapi kamu diwajibkan sholat, diperbolehkan sholat sambil duduk atau sambil berdiri. Tapi kalau untuk ilmu tidak ada tawar-menawar dulu. Kewajibannya sampai mayat kita, jenazah kita dipatok 2 tiang di kakinya dan di kepalanya, di bagian kepalanya, yaitu liang lahat atau batu nisan atau kayu nisan dulu ya. Semoga yang belum mengerti jadi paham ya masalah kewajiban menuntut ilmu. Nah, saya ingin menambahkan sedikit sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ya, khususnya kaum muslim, umat muslim, agama Islam, umat Islam, menuntut ilmu itu wajib dulu ya, wajib terus meningkat. Nah, di dalam ilmu agama, di dalam versi sufi atau versi tarekat, itu ilmu itu ada 8 fase dulu, ada 8 tingkat, dan itu wajib dulu, dan itu hukumnya wajib dipelajari dulu. Karena patokan menuntut ilmu itu wajib mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Sehingga menuntut ilmu yang 8 fase di dalam aliran tarekat atau hakikat atau marifat atau sufi, aliran sufi, itu wajib dulu, wajib. Apa itu? Yaitu 1 syariat, 2 tarekat, 3 hakikat, 4 marifat, 5 mukasyafah, 6 musyahadah, 7 mahabbah, 8 al-mahabbah dulu. Itu kalau dari segi menuntut ilmu itu wajib, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, itu ketemunya wajib dulu. Itu ketemunya wajib. Jika kalian tidak sembarangan untuk ilmu Islam, di dalam Islam itu wajib menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, ilmu agama yang saya ketahui ya itu tadi 8 tingkat. Nah, dan wajib hukumnya kalau menurut saya. Ya, 8 tingkat tadi, syariat, tarekat, hakikat, marifat, mukasyafah, musyahadah, mahabbah, al-mahabbah. Nah, di kalangan para salafus sholeh atau para alim, ulama atau kiai berbeda memang dengan penemuan saya. Mereka musyahadah dulu baru mukasyafah. Sama saya salahkan total dulu, karena saya orang yang berpengalaman dulu ya, orang yang mengelakoni. Saya ngotot tetap sampai detik ini. Mukasyafah dulu baru musyahadah. Ya. Menyaksikan dulu, melihat dulu baru bersaksi. Jangan bersaksi dulu baru melihat, ya. Jangan bersaksi dulu baru melihat, ya.
itu saksinya nanti palsu. Melihat dulu baru bersaksi, aku bersaksi. Lawang belum melihat kok bilang saya melihat. Aku bersaksi itu sama dengan ngaku sudah melihat ya. Khususnya di sini adalah yang dimaksud adalah melihat Allah ya. Itu mukasyafah rububiyah namanya. Karena mukasyafah rububiyah atau melihat Allah itu sesuatu yang sangat, saya tidak bilang wajib ya, sesuatu yang sangat utama, yang sangat penting ya di dalam mendirikan sholat, supaya sholat bisa khusyuk atau paling tidak agak khusyuk. Itu melihat Allah menjadi wajib ketemunya, menjadi suatu keharusan. Karena saking pentingnya sholat bisa melihat Allah ya, seperti di dalam tahiyat. Kemudian kita di tahiyat awal maupun akhir, di situ kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Di situ adalah kesaksian dulu. Mau tidak mau ilmu dari melihat Allah itu ketemunya jadinya suatu keharusan dulu, menjadi suatu keharusan. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa khusyuk dulu. Kenapa? Melihat Allah itu menjadi suatu keharusan. Ya karena agar kita bisa sholat dengan khusyuk dulu. Saking harusnya, saking pentingnya ilmu melihat Allah, terutama ketika kita mendirikan sholat supaya bisa khusyuk. Sampai ilmunya pun berdiri sendiri dulu, ilmu melihat Allah. Apa itu dulu ilmu melihat Allah? Ilmu melihat Allah itu adalah ilmu ihsan ya. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan ya? Jadi di dalam Islam ada tiga pilar ya, yaitu Islam ya, iman, ihsan ya, atau iman, Islam, ihsan ya. Nah, yang jarang dipelajari oleh orang-orang atau jarang diajari oleh para guru-gurunya, yaitu pelajaran tentang ihsan dulu. Dan kalaupun diajari hanya sepintas lalu. Padahal itu adalah ilmu dari melihat Allah, supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan serius ya, terutama sholat supaya bisa khusyuk. Kita harus menguasai ilmu ihsan ya. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah al-ihsanu anta budallaha ka'annaka akun tarahu wa illam akun tarahu fa innahu yaro. Secara globalnya artinya adalah kalau kamu itu beribadah ya, terutama sholat, itu kamu harus seolah-olah supaya bisa khusyuk ini, harus seolah-olah melihat Allah, harus seolah-olah melihat Allah kamu. Kalau kamu tidak seolah-olah atau merasa melihat Allah, kamu gak akan pernah bisa khusyuk dulu, gak akan pernah bisa khusyuk ya. Amit sewu amit sewu, saya juga sudah pernah ya menjalani sholat khusyuk, saya sudah pernah itu ya. Panjang ceritanya kalau saya ceritakan, membahas tentang kekhusyuan sholat saya ya. Jadi kalian kalau memang serius di dalam agama, serius di dalam beribadah, khususnya dalam sholat, kalian harus menguasai ilmu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah al-ihsanu anta budallaha ka'annaka akun tarahu fa illam akun tarahu fa innahu yaro. Jadi kamu harus seolah-olah melihat Allah, harus seolah-olah melihat Tuhan. Kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa khusyuk ya. Dan apabila kamu tidak bisa melihat Allah atau melihat Tuhan, yang kedua adalah yakinlah bahwa Tuhan melihat kamu. Baik seolah-olah kamu melihat Allah atau Tuhan, maupun pasal yang kedua adalah
Yakinlah bahwa Tuhan melihat kamu. Itu tujuannya, sasarannya agar kamu bisa sholat khusyuk dulu. Ya tolonglah para kiai alim ulama diajarkan dengan lebih serius lah tentang ilmu ihsan, ya. Tentang ilmu ihsan, bab ihsan diajari dengan serius, dengan sesama. Tidak mungkin dapat khusyuk, tidak mungkin bisa khusyuk sholatnya, ibadahnya apapun, kalau tidak mengenal ihsan, ilmu ihsan, ya. Kalau tidak mengenal ilmu ihsan, apa itu ilmu ihsan? Ilmu ihsan ya ketemunya ilmu melihat Allah, ya. Dan ilmu melihat Allah itu juga saya pernah pelajari, ya, di dalam kitab apa namanya, Ad-Durrun Nafis, ya. Nah, kitab Durrun Nafis Syekh Muhammad siapa itu ya? Idris apa ya? Yang dari Kalimantan. Ya, jadi Nafis Idris ya. Nah, itu mengupas tentang apa namanya, ilmu melihat Allah, ya. Terus kitab Al-Hikam, ya, kitab Al-Hikam itu kitab-kitab khusus, itu kitab-kitab yang bisa menuntut kita pada kekhusyuan, baik itu sholat maupun dalam keadaan berzikir maupun selawat. Tanpa menguasai ilmu-ilmu itu, kita tidak bisa khusyuk, bro. Sementara sholat yang tidak khusyuk itu ditolak, bro. Sholat yang tidak bisa khusyuk itu ditolak, bro. Tapi jangan kalian putus asa, maka perbanyaklah sholawat, bro. Jangan frustasi, perbanyaklah sholawat. Masih ada jalan keluarnya, yaitu disempurnakan dengan sholawat. Bukan sholawatnya, bro. Yang hebat, yang bagus, yang istimewa bukan sholawatnya, bro, tapi syafaat nabinya, bro. Sholawat itu bertujuan untuk mendapatkan syafaat kekasih Allah, baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sholawatnya, bro, syafaatnya, bro, ya. Yang kita kejar, yang kita tuju, yang istimewa itu, yang luar biasa itu bukan sholawat nabinya, syafaatnya, ya. Hasil kita berselawat kepada Nabi, maka Nabi akan memberi syafaatnya. Nah, apa itu syafaat? Syafaat itu ibaratnya kalau kita di kantor pengen naik jabatan, itu adalah memo dari pejabat yang tertinggi. Dari pejabat yang tertinggi ibaratnya memerintahkan kepada pejabat yang di bawah bahwa anggota ini segera naikkan pangkatnya, segera ikutkan pendidikan. Nah, kalau sudah dapat memo dari atasan yang tertinggi, lah atasan pejabat-pejabat yang di bawah, termasuk pimpinanmu, yang gak berani apa-apa. Nah, memo itulah diibaratkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Memo atau syafaat baginda Nabi Muhammad SAW ini bahkan berlaku sampai menembus ke alam surga, bahkan sangat dihormati oleh Allah dan para malaikatnya. Memonya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang disebut dengan syafaat, bro, ya. Jadi saya memang spesialis tidak menghafal dalil-dalil, bro, ya. Tapi ini semua dalil, bro, ya. Ini semua dalil Al-Quran dan hadis yang saya kupas. Silakan cari ilmu hadis, ahli hadis, dan ahli-ahli ilmu Quran, termasuk ahli tafsir Quran. Silakan suruh perdengarkan penyampaian saya di YouTube. Kalau mereka tidak mengakuinya, suruh berberhadapan sama saya, ya. Karena saya memang sudah terlanjur mengkaji ma'rifat, bro, di mana-mana. Jadi saya sudah tidak suka bermain dalil lagi, bro. Kenapa? Ya, karena patokan saya
telanjur menancap di dada saya. Dalam keyakinan saya, ada satu dalil yang mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan itu mengutus para utusannya di mana-mana. Itu bahasanya sesuai bahasa kaum setempat. Jelas sekali bro ya. Saya bikin pelan-pelan itu supaya jelas sekali bro ya. Jadi keyakinan saya tentang hal dalil tersebut, jadi saya mohon maaf, saya tidak main dalil lagi, dalil Arabnya lagi, ya. Kalian masih mau pakai dalil, ya, para alim ulama, kiai, mubalik, ya, al-muhdur, al-murtado, asisten, tuan guru, kalian masih mau pakai dalil Al-Qurannya, Arabnya, silakan dong, silakan aja, silakan banget. Tapi silahkan juga keyakinan saya, karena saya memiliki dalil atau dasar bahwa Allah mengutus para utusannya untuk suatu kaum. Bahasanya itu sesuai dengan bahasa kaum setempat. Misalnya ada yang disebut dengan hadis, misalnya ya. Ya jelas dia turunnya di mana. Utusan itu diutus di mana, daerah mana. Ya jauh, bahasanya pasti bahasa daerah setempat. Ya, jarang yang paham, jarang yang denger ini ya. Nah, jarang yang dengar, saya buka ya. Tadi agar para alim ulama, kiai, pondok pesantren khususnya tolong dipertegas mengajarkan soal ilmu ihsan. Ihsan karena itu modal utama untuk akhirat. Modal utama sholatnya diterima, ibadahnya diterima, kholwatnya diterima. Karena dengan ilmu ihsan itulah yang akan menuntun kita bisa mencapai khusyuk, ya, khusyuk dan ikhlas. Tanpa ilmu ihsan susah bro ya, susah, bahkan nggak bisa lah. Ya, ihsan itu tadi apa? Ihsan itu al-ihsanu anta badallaha ka annaka kuntarahu fa illam kuntarahu fa innahu yara. Jadi pertama, kamu seolah-olah melihat Allah kalau sholat. Tapi kamu sudah pakai jurus seolah-olah melihat Allah, tapi kamu nggak bisa juga melihat Allah. Maka jurus yang kedua yang lebih rendah adalah cukup yakinlah kamu bahwa Allah melihat kamu sedang sholat. Ya dulur ya. Ya, jadi saya himbau para kiai, al-muhdur, al-muqtado, mursid, ya, tuan guru, asisten, ya, berserius lagi mengajarkan tentang ilmu ihsan, karena itu ilmu yang paling utama, khususnya di dalam sholat dan berbagai ibadah, ya, supaya kita bisa mencapai khusyuk, ya, khusyuk, ya, khusyuk itu pasangannya adalah ikhlas, ya, dulu ya. Jadi nggak tahu yang harusnya lebih dulu ikhlas dulu atau khusyuk ya. Kalau menurut saya ikhlas dulu, ya, karena khusyuk lebih tinggi dari ikhlas, ya. Jadi cuma kalau di dalam pelajarannya itu ilmu khusyuk dan ikhlas. Tapi kalau menurut saya ikhlas dulu baru khusyuk, karena khusyuk lebih sulit. Khusyuk itu lebih susah, super susah, ya. Bahkan sampai dikatakan bahwa dalilnya itu hanya Rasulullah yang bisa khusyuk, hanya yang maksum yang bisa khusyuk. Loh, kalau kena dalil tersebut, orang-orang yang sangat serius di dalam beribadahnya bisa frustasi dong. Kalau sudah frustasi nanti dia berkata dalam dirinya sendiri, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya ibadah? Faktanya saya tidak bisa khusyuk. Faktanya dalilnya yang bisa khusyuk hanya yang maksum. Faktanya yang bisa khusyuk hanya Rasulullah. Lalu untuk apa saya sholat? Loh, akhirnya kan frustasi. Tapi kemudian turun lagi dalil, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya itulah menjadi kunci rahasia yang paling utama atau pamungkas dari Allah.
Apa itu? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, kenapa? Ya karena tadi itu. Ibadah saja kalau masih ada setitik ria tidak diterima dulu. Sholat kalau tidak khusyuk tidak diterima dulu. Nah, karena yang bisa khusyuk hanya Rasulullah, karena Rasulullah maksud. Nah, ketemunya kita akan frustasi kalau kena dalil itu. Akhirnya kita malas sholat dulu, malas ibadah, karena kita anggap sia-sia. Karena hanya yang khusyuk yang diterima. Nah, untuk menghadapi frustasian itu, frustasinya para ahli ibadah, maka Allah memberikan lagi resep pamungkasnya, yaitu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan hai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku ini sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Tapi kalau saya tambahkan, bahkan lebih dekat dari urat napasmu. Ya. Kemudian Allah juga menancapkan keyakinan lagi. Satu, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah. Kemudian bila ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku ini sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Kemudian yang ketiga, diberi semangat lagi oleh Allah supaya kita nggak frustasi. Diberi semangat lagi. Apa itu? Yaitu katakan ya Muhammad, bahwasanya tidak satupun doa yang tidak aku terima. Berdoalah, mintalah kepadaku dengan penuh harapan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sekalipun kita menemukan dalil-dalil yang seperti itu tadi, yang cenderung membuat kita putus asa. Ada lagi dalil yang membuat putus asa juga, yaitu Islam terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat. Ya Allah, kita disuruh pasang undian 73 yang harus kita pilih 73, hanya satu yang harus kita pilih, karena hanya satu yang selamat. Kita frustasi lah, ya frustasi lah. Dan Allah beri semangat, yaitu satu, dengan kunci-kunci pamungkasnya Allah beri semangat. Ya, ini Allah berikan tentu kepada para waliullah, para aulia Allah, ya, para mahaguru, pada bayai-bayai, ya. Kuncinya adalah satu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kedua, katakanlah hai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku sangat dekat dengannya, bahkan lebih dekat dari urat nadinya. Kemudian Allah beri semangat yang ketiga, katakan pada mereka bahwa tidak satupun doa yang aku tolak. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi dalil-dalil yang cenderung membuat kita para ahli ibadah frustasi itu, maka kita harus pakai jurus pamungkas 3 itu tadi. Satu, jurus jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya kita harus terus berdoa, memohon kepada Allah, dan memohon syafaat untuk mempermudah dikabulkan oleh Allah. Kita pakai cara memo, cara istimewa, yaitu memperbanyak selawat agar mendapat memo atau syafaat dari kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus yang ketiga, yakinlah bahwa tidak satupun doa yang tidak aku terima. Itu kata Allah. Itu dalil-dalil pemberi semangat, ya. Dalil-dalil pemberi semangat. Karena saya sendiri pernah mengalami frustasi tingkat tinggi dulu, ya. Karena saya orang yang serius, sangat serius dalam beribadah, sangat serius kepada Allah saya. Jadi pernah mengalami frustasi. Orang yang nggak serius ya nggak akan frustasi, malah kesenangan, ya kan?
kita disuruh milih satu di antara 73. Kalau saya orang serius, sehingga saya stres, saya frustasi, nyaris frustasi. Tapi kemudian saya mendapat kunci-kunci dari Allah, yaitu istilahnya kunci-kunci pamungkas dari Allah, yaitu satu, jangan pernah putus harapan atau putus asa dari rahmat Allah. Nah, saya jadikan senjata itu satu. Yang kedua, bila ada yang bertanya tentang aku, tentang Allah, katakan, hai Muhammad, bahwa aku lebih dekat dari urat nadinya. Jadi Allah itu sangat dekat. Jadi tidak perlu kalian khawatir kepada apapun, karena Allah sangat dekat dengan dirimu, sehingga kamu lebih mudah khusyuk, ya, dan lebih mudah untuk menghindari kezaliman, karena merasa Allah ternyata sangat dekat dengan dirimu. Terus yang ketiga, yakinlah bahwa tidak satu pun doa yang ditolak oleh Allah, ya. Hanya saja tergantung dari keseriusan doanya tersebut dan kekonsekuensian dari yang berdoa tersebut, ya. Masalah cepat menolak terkabulnya doa itu tadi, ya. Terus dikasih kunci lagi, ad-du'a ukuan ibadah. Beri semangat lagi sama Allah. Ad-du'a ukuan ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah jantungnya ibadah. Maksudnya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Pasti suatu saat dikabulkan. Ada yang dikabulkannya cepat, ada yang dikabulkannya sedang, ada yang dikabulkannya lambat. Tapi semua dikabulkan sama Allah. Ya dulur ya. Saya kira itu dulu ya, karena ini nanti rekamannya nanti kena dituduh sama YouTube, dituduh mengakui hak cipta dulu. Ini ada suara solawatan kayak gini, nanti kita dituduh hak cipta.